kasih, Tuhan memberkati. Apa kabar, saudaraku? Sehat. Dahsyat luar biasa. Haleluya, terima kasih. Mari kita tetap bersyukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu dalam Kristus Yesus. Amin. Kita baca firman Tuhan dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai 24. Saya terlebih dahulu membacanya, atau kita baca habis semua, ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis! Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia sebagai Raja dalam kerajaannya. Amin. Bapak menghayati pembacaan ini, inilah Yesus sebelum dia disalibkan sudah memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan menanggung banyak penderitaan, kesengsaraan, bahkan sampai dibunuh, mati, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Itulah rencana Tuhan, rencana Allah bagi Yesus yang harus diterimanya, dijalaninya untuk menyelamatkan manusia.
Tetapi hal itu dipandang tidak baik oleh Petrus dan murid-murid. Mereka berusaha menjauhkan penderitaan itu dari Yesus. Mereka sebagai vokal juru bicara adalah Petrus. Petrus berkata, sekali-kali itu takkan menimpa engkau. Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita mau berjalan menuju Yerusalem baru, ketahuilah dan camkanlah ini, bahwa kita akan menanggung banyak penderitaan. Ketika kita sedang menuju Yerusalem baru, kita akan menanggung banyak rintangan. Dan itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. Sekalipun hal itu tidak menyenangkan hati ini, tetapi kita harus menjalaninya. Ibu bapak bersedia menjalaninya? Tang tiga mengelusi. Itulah pikiran Allah, di mana setiap orang yang mengikut Yesus harus memikul salib, harus menyangkal diri dan mengikut Dia. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam ayat 24, dilanjutkan perkataannya ini kepada Petrus dan murid-muridnya, setiap orang yang mau, kalau tidak mau tidak apa-apa, yang mau saja toh, yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku, kata Yesus. Kalau kita memikirkan pikiran manusia, memikirkan apa yang dipikirkan manusia, maka salib bagi kita bertentangan. Salib bagi kita bukanlah yang kita harapkan, tetapi itulah yang disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang yang mau mengikut Dia. Menyangkal diri, maswadahu diri, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Dan itu harus kita putuskan. Mengikut Yesus ini berat, tidaklah ringan. Karena itu pikirkan matang-matang, jangan sampai mundur. Amin ibu bapak. Amin. Mengapakah harus salib diberikan kepada Yesus untuk menyelamatkan manusia? Seharusnya mampunya Tuhan menyelamatkan manusia hanya dengan satu perkataan.
selamat, langsung selamat semua. Tetapi Yesus sebagai manusia harus menanggung banyak penderitaan itu. Kita pun anak-anak Tuhan yang mau ikut ambil bagian di dalam kerajaan sorga harus mau seperti Yesus, menanggung banyak rintangan mengikut Dia. Untuk beribadah saja kita menanggung banyak rintangan. Kalau di luar negeri atau di luar Sumatera, orang-orang untuk beribadah sulit, dihalang-halangi, dilarang, bahkan ada yang disiksa. Tetapi rintangan yang kita hadapi dalam beribadah kepada Tuhan adalah dari diri kita sendiri, kemalasan, ketidakpercayaan kepada Tuhan, kekerasan hati, galau. Ada yang galau di sini, Ibu Bapak. Rasa galau ini pun bisa menghalangi kita beribadah. Tadi Om Majo bila hati terasa galau, ang nagalau so akan nagalau mamangitiwan. Galau. Berapa banyak orang yang galau di hari-hari ini sehingga mereka menjadi terhalang untuk memuji Yesus. Rasa galau adalah rasa persungutan yang berlawanan dengan ucapan syukur. Padahal firman Tuhan katakan kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Tidak ada alasan bagi kita galau. Karena Tuhan masih baik, masih memberikan kepada kita napas hidup ini. Bagaimana kalau diambil semua? Hanya uang kita yang diambil. Bagaimana kalau nyawa kita pula ikut diambil? Apa yang bisa kita lakukan? Oleh karena itu kita harus sangkal diri kita mengikut Tuhan. Kita harus singkirkan segala kepentingan-kepentingan kita. Seperti Yesus menyingkirkan segala kepentingan-kepentingannya hanya untuk kepentingan sorga. Karena sorga mementingkan kepentingan manusia. Itulah baiknya Bapa. Padahal kita orang berdosa, tapi Dia mau memikirkan kepentingan kita sampai Dia mengutus, menyerahkan anaknya yang tunggal mati, disiksa, dibunuh untuk kita. Bapak Ibu saudaraku sekalian, kalau kita nanti bisa masuk surga, kalau kita nanti menerima upah dari Tuhan, bukan diukur dari kemuliaan yang kita terima dari Tuhan, tidak diukur dari mujizat yang kita alami. Mungkin Ibu Bapak berpikir, saya sudah mengalami mujizat, saya sudah diberkati, saya pasti mendapat mahkota di sorga, saya pasti akan istimewa di sorga. Bukan. Tetapi masing-masing kita akan menerima yang terbaik di sorga seberapa banyak kita menderita memikul salib bagi Tuhan. Amin Ibu Bapak. Bukan karena kita mengalami mukjizat, bukan karena kita mengalami berkat, bukan karena kita mengalami kemuliaan, ditinggikan, dipromosikan oleh Tuhan di dunia ini. Bukan itu yang diukur oleh Tuhan, tetapi yang diukur oleh Tuhan adalah penyangkalan diri kita, penderitaan kita bersama dengan Tuhan. Mau Ibu Bapak menderita beribadah kepada Tuhan, apakah Ibu Bapak sudah mengalami penderitaan dalam beribadah?
dalam berkorban. Mari saya tunjukkan ayatnya, kita buka dalam Wahyu pasal yang ke-7. Wahyu pasal 7 ayat 9. Kalau mulai dari ayat 1, di sana dituliskan ada 144.000 orang Israel yang masuk surga dari tiap suku 12.000, sehingga semua 144.000. Di luar daripada mereka ayat 9. Ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa, dari suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Kita lompat supaya cukup waktu. Ayat yang ke-13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Amin. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar karena mengikut Tuhan. Amin, Ibu Bapak. Bukan mereka yang mengalami mukjizat, bukan mereka yang mengalami banyak berkat di bumi, bukan mereka yang mengalami enak-enak di dalam Tuhan, bukan, tetapi mereka yang mengalami susah di dalam Tuhan, karena pikul salib, karena menyangkal diri di dunia ini. Wahyu pasal 6. Ini lagi ayatnya, Wahyu pasal 6. Ayat yang ke-10, ayat yang ke-9. Dan ketika Anak Domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah, oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi Ia penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi kepada siapa diberikan jubah putih? Kepada mereka yang mau dibunuh untuk Tuhan. Artinya yang selalu memikul salib, angkat diri untuk Tuhan. Mereka lah yang diberi jubah putih. Jadi Tuhan mengukur penderitaan mereka, bahkan mengukur jumlah mereka.
Di sini karena jumlahnya belum genap, maka Tuhan bilang, tunggu dulu, bersabar dulu, karena jumlah kalian belum genap. Berarti masih banyak lagi yang akan dibunuh. Jadi itulah yang dihitung oleh Tuhan. Itulah yang diukur oleh Tuhan. Penderitaan kita mengikut Tuhan. Pengorbanan kita mengikut Tuhan. Itulah yang diukur oleh Tuhan. Itulah yang dihitung oleh Tuhan. Bukan karena kita mengalami mukjizat, maka kita berkenan kepada Tuhan. Bukan karena kita diberkati dalam hal keuangan, maka kita berkenan di hadapan Tuhan. Yesus juga dimuliakan, Yesus ditinggikan, bukan karena dia melakukan banyak mukjizat, bukan karena dia membangkitkan orang mati, bukan karena dia membuat melihat orang buta, orang timpang berjalan, orang lumpuh berjalan, dan orang-orang yang menderita disembuhkan. Bukan. Tetapi mengapa Yesus ditinggikan sedemikian tinggi oleh Bapa di sorga? Karena dia memikul salib dan mati di atas kayu salib itu. Amin, Ibu Bapak. Mari kita baca ayatnya dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah menyerahkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat dia taat walaupun sudah mau mati. Orang Kristen dan sanggup taat, habis walau mati lebih. Holan hosa-hosa lebih taat. Kalau kita sering kita anak-anak Tuhan tidak sanggup kita taat terus, ketika kita mengalami masalah, tidak mampu taat. Tetapi Yesus sampai mati dia taat. Itulah sebabnya ayat 9. Jadi itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Diukur. Jadi yang diukur oleh Tuhan itu ketaatan kita memikul salib. Amin. Ketaatan kita kepada Tuhan walau dalam tekanan, walau dalam kemiskinan, walau dalam penderitaan, walau dalam sakit, seperti yang dialami oleh Epafroditus. Filipi 2 ayat yang ke-25. Ini anak Tuhan Epafroditus, dia sakit, tapi dia setia kepada Tuhan. Sehingga namanya pun ditulis di kitab suci kita. Sementara itu kuanggap perlu mengirim Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuangan, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya juga citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukacita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan
dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Luar biasa. Semoga jemaat-jemaat di sini semua jemaat-jemaat Epaphroditus, amin, setia, taat. Epaphroditus nyaris mati, mempertaruhkan jiwanya untuk pekerjaan Tuhan, sehingga dia diingat oleh Rasul Paulus, diingat oleh jemaat, diingat oleh Tuhan. Karena segala penderitaan kita, segala kerja keras kita dan pengorbanan kita mengikut Tuhan, penyangkalan diri kita karena Tuhan, itulah yang diukur oleh Tuhan. Bukan mukjizat, bukan berkat, bukan apa-apa yang berbau daging yang diingat oleh Tuhan. Sebab daging, darah dan daging tidak memperoleh bagian dalam kerajaan sorga. Amin. Tidak ada bagian darah dan daging di sorga. Roh lah yang berperan di sana. Justru orang-orang yang melakukan banyak mukjizat dan segala macam, mereka ditolak oleh Tuhan. Matius pasal 7. Mengapa mereka ditolak oleh Tuhan? Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi siapakah yang akan masuk dalam kerajaan surga? Yaitu mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Ayat 21. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, mereka-mereka itulah yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Apakah kehendak Bapa di sorga? Apa kehendak Bapa di sorga? Tidak usah pusing-pusing kita memikirkan itu. Kita ingat saja Yesus. Bapa, jikalau mungkin, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang jadi. Apa kehendak Bapa? Pikul salib. Apa kehendak Bapa buat Yesus? Kamu harus pikul salib dan mati. Itulah kehendak Bapa. Jadi banyak anak-anak Tuhan yang hidup dalam kedagingan karena berkat, menjadi kedagingan karena mukjizat. Tetapi mereka tidak mau melakukan kehendak Bapa, yaitu pikul salib, menyangkal diri. Kan itu kehendak Bapa yang utama kita melihat seperti doa Yesus. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Kehendak Bapa apa? Minum cawan, lewati penderitaan. Tapi kalau kita pikiran manusia bukan itu. Itulah sebabnya Petrus melarang Yesus, menarik Yesus ke samping, menegur Yesus. Karena dia memikirkan pikiran yang dipikirkan manusia yang daging, yang selalu mengharapkan kenyamanan hidup, kesenangan hidup, kemewahan hidup.
keinginan daging. Tetapi Paulus tidaklah seperti itu. Dalam 2 Korintus 4, Paulus berkata begini. 2 Korintus 4 ayat yang ke-10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Dia kemana-mana membawa kematian Yesus dalam tubuhnya, untuk menunjukkan bahwa Yesus nyata di dalam hidupnya. Bukan kemewahan yang ditunjukkan oleh Paulus, tetapi penderitaan, kematian Yesus. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita harus mempersenjatai diri dengan pikiran yang demikian. Dalam 1 Petrus 4 ayat 1 berkata begini. 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Pikiran. Dalam Filipi pasal 2 tadi dikatakan, hendaklah pikiranmu seperti pikiran Kristus. Pikiran. Jadi karena Petrus memikirkan pikiran manusia, maka dia menjadi penghalang. Kalau kita membuka dalam kitab Wahyu pasal 11, kita lihat dulu. Dalam Wahyu pasal 11 ayat 1. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi kepada Yohanes diberikan pengukur, tongkat pengukur yang terbuat dari sebatang bulu. Jadi tongkat pengukurnya adalah sebatang bulu, mengukur mezbah, mengukur orang-orang mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi dengan tongkat bulu ini diukurlah kita orang-orang yang beribadah. Apa artinya tongkat atau bulu pengukur? Mari kita baca Matius pasal 26 supaya kita mengerti Ibu Bapak. Matius pasal 26. Ada yang baca? Yang mengatakan bulu, Yesus diberikan bulu. Lebih dari dua ayat ini Tuhan. Dia diberikan sebatang bulu, lalu kepada dia Matius pasal 26 kepada Yesus diberikan sebatang bulu
Kok bisa hilang ayatnya ya? Betul-betul hilang. Kamu pada yang baru kamu ada? Ayat Matius 27 namanya bukan 26. Ayat yang ke-29. Matius 27. Mereka mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya di kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Jadi Yohanes juga diberikan sebatang bulu, tongkat pengukur. Dengan bulu itulah mezbah dan orang-orang yang beribadah di dalamnya diukur. Maka di sini Yesus pun diberikan sebatang bulu, dan dengan bulu itu dia dihormati, pura-pura dihormati, tetapi kemudian dengan bulu itu dia dipukul. Yang dipukul apa? Kepalanya. Nah, ayat 30. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Jadi sebatang bulu ini adalah penderitaan sengsara Yesus, penderitaan dan sengsara Yesus yang dialaminya untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi dengan itulah mezbah diukur. Jadi yang diukur itu adalah sengsara kita bersama Yesus. Amin. Penderitaan kita, pengorbanan kita bersama Yesus, itulah yang diukur. Ibadah yang penuh dengan pengorbanan, ibadah yang penuh dengan penyangkalan diri. Karena ibadah ini kan mengorbankan perasaan, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, bahkan mengorbankan uang. Apalagi kalau kamatta, mau berjumpa minggu torihata di kodi. Itu kan tulang memburu. Gak dikai hoin kan? Mau berjumpa matai minggu torihata di kodi. Aingan dikai juga matai sianinna. Jadi kalau kita kamat tabu, kita bertahan songoni, kita sedang menanggung sengsara bersama Yesus. Suatu waktu kita akan menerima bagian yang disediakan oleh Yesus. Tetapi mereka yang mau mundur, gabi mailau udah penawun dekai, tangmar minggu biawinna, unang songoni, amang lo, amang, kamat tada, tetap bertahan. Mengorbankan perasaan, isaki petaho, diicak-icak petaho kita, alami taului Tuhan, lanjutkan terus, jangan mundur. Pasti kita akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Kita akan dibela ibu bapak. Oleh karena itu amat terlebih kepada hamuwa kamata, mari kita rajin berminggu memuji Tuhan. Amin. Doa nama? Amin. Puji Tuhan, Pak. Unang Kristen tomat. Tahu lo Kristen tomat? Hari ini tobat, besok kumat. Unang. Tetap matobat. Makanya dikatakan dalam Yohanes pasal 15, dalam Yohanes pasal 15 dikatakan di sana,
Ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Nah, tetap betul buah ini. Tetap buah ini. Buah ini karena buah pertobatan ma perjodoh. Buah perbuah hamu bau niroha imana perjodoh. Perbuah na perjodoh hamu bau niroha. Ikut doi tetap. Terus. Dikatakan di sini dan buahmu itu tetap, supaya Allah berkata mau tetap kita berjuang supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama Yesus diberikannya kepada. Kalau tetap berbuah, tetap bertobat, tetap setia. Nah, Wahyu 2 ayat 10 berkata begini. Wahyu 2 ayat 10. Ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ini jangan takut kita berusaha. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia seperti Yesus setia memikul salib. Yesus tetap setia dalam penderitaan. Maka kita harus setia memikul salib, menyangkal diri, mengikut Yesus. Itulah yang diukur. Tongkat bulu pengukur itu adalah penderitaan dan sengsara Yesus. Dengan itulah dipukul kepalanya, kepala pikiran. Itulah sebabnya tadi Petrus katakan, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah telah mengosongkan dirinya, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia taat sampai mati. Pikiran Kristus, pikirannya, kepalanya dipukul dengan bulu itu. Jadi dalam pikiran kita harus selalu ada penderitaan Kristus. Orang melulu, orang hasonangan terlulu, tapi perjuangan mengikut Tuhan. Berjuang. Amin Ibu Bapak. Setialah sampai akhir. Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia kalau kita kehilangan nyawa? Siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang menyerahkan nyawanya bagi Tuhan akan mendapat nyawa. Itulah sebabnya tadi orang-orang yang dibunuh itu karena Tuhan diberikan jubah putih. Dikatakan Tuhan beristirahatlah dulu sampai penuh jumlahmu. Mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, pengorbananmu menyelamatkan kami sehingga kami layak